Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16 saja. Kitab Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 9, jemaat menjawab ayat 10, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-16. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Ayat 10. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh kesah akan menjauh. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentang langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di mana gerakan kepanasan amarah penganiaya itu? Sebab akulah Adonai Tuhanmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang Yesaya 51-52 adalah ketika Yerusalem dihancurkan dan umat Tuhan dirampas, dibawa sebagai budak ke Babel. Ketika kota Yerusalem itu dihancurkan, dan kota itu memang berulang-ulang kali dalam sejarah dihancurkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana kepercayaan dan harapan umat pada waktu itu. Bukankah itu kota Tuhan? Bukankah di situ Tuhan bertahta? Bukankah di situ Tuhan hadir? Tapi mengapa hancur lebur, seolah-olah tidak ada Tuhan? Saya yakin, seyakin-yakinnya, ada kemerosotan iman yang luar biasa di tengah-tengah umat pada waktu itu. Dan tidak ada lagi harapan. Seolah-olah mereka berpikir Tuhan sudah meninggalkan mereka, atau Tuhan sudah tidak ada lagi. Dan itulah yang terjadi. Pada masa-masa yang sulit seperti itu, mereka betul-betul jiwanya tertekan, tanpa harapan, tanpa pertolongan, tanpa jalan keluar, kepahitan dan ketakutan, dan kesengsaraan hidup, karena mereka dibawa ke Babel. Betul-betul ini situasi yang sangat luar biasa dalam keadaan seperti ini. Tetapi Tuhan menyapa mereka
Lewat Yesaya dikatakan di situ dengan jelas. Saya ingin bahas dulu penyapaan Tuhan di sini. Ayat yang ke-9. Terjagalah, terjagalah. Saudara perhatikan terjagalah. Kenapa disebut terjagalah? Uri, terjaga. Karena mereka boleh dikatakan hidupnya hampir tidak sadar. Kenapa? Karena kepedihan, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan begitu meliputi mereka. Karena itu mereka seperti tidak sadar. Mereka seolah-olah tidak ada lagi harapan. Mereka tidak tahu lagi apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dalam keadaan seperti itu Tuhan menyadarkan, terjagalah, sadarlah, sadarlah, siumanlah, siumanlah. Bahwa aku Tuhan, aku tidak meninggalkan engkau. Coba saudara perhatikan, dari kata terjagalah isinya sampai kata ayat 17, terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Perhatikan pasal 52 ayat 1. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu. Bukankah itu teguran Tuhan? Peringatan Tuhan. Engkau seolah-olah tidak punya iman. Mari saudara, apakah iman kita ini sebatas kepercayaan? Sebatas doktrin? Sebatas pengajaran? Tidak hidup. Kita harus menyadari sebagai satu fakta, realita iman. Bahwa dalam diri kita ada Yesus. Yesus itu ada dalam hidup kita. Yesus itu ada dalam diri kita. Sadar itu. Seringkali kita tidak menyadari. Kita hanya percaya Yesus. Tapi realita imanmu tidak menyadari itu. Engkau hanya bergantung kepada pengajaran dan doktrin. Tidak. Percayalah. Yesus ada dalam diriku. Yesus hidup dalam diriku. Roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Amin. Real. Kenapa kita takut? Di situ dikatakan, ditegur oleh Tuhan. Kenapa demikian? Perhatikanlah di sini. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Kenakanlah kekuatan. Hai tangan Tuhan. Siapa yang dimaksudkan? Kenakanlah kekuatan Tuhan. Hai tangan Tuhan. Apa ini teguran pada Tuhan? Bukan. Engkau itu umatnya adalah tangan Tuhan. Kita ini adalah tangan Tuhan. Amin. Maka kita andalkan kekuatan Tuhan. Kenakanlah. Pakai itu. Gunakan itu. Amin. Ini penting sekali. Seringkali kita seolah-olah iman. Makanya iman kita naik turun. Karena iman sebatas pengajaran. Iman tidak hidup dalam realita kepercayaan kita. Dia harus hidup dalam diri kita. Saudara percaya dalam dirimu ada roh Tuhan? Amin. Yakin betul? Roh mana yang lebih besar dari roh Tuhan? Roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh ketidakpercayaan. Apalagi roh setan. Enggak mungkin. Tidak mungkin kita kesurupan. Karena ada roh Tuhan. Amin. Kesedihanmu, kesusahanmu. Sedekat apa kita dengan manusia? Sedekat apa kita semua? Suami istri sedekat bagaimana? Tidak dekat. Lebih dekat Tuhan dalam diri kita. Karena jika engkau percaya padaku, aku ada dalam engkau dan engkau ada dalam aku. Kurang bagaimana? Tapi itulah proses umat.
Makanya kita disadarkan dengan sikap iman. Sikap iman. Secara metaforis dikatakan di situ. Ya, kamu harus ingat pada zaman keturunan dahulu kala. Apa maksudnya? Kau ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Coba engkau buka kembali lembaran dahulu kala. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Saya ingin tanya, saudara pernah baca Kejadian pasal 1? Siapa aktornya? Siapa aktornya? Tuhan. Tidak ada sama sekali manusia, makhluk apapun. Tuhan aktornya. Jadi harus percaya dalam hidup kita, di tengah dunia ini, aktor utamanya siapa? Tuhan. Amin. Ini penting. Supaya itu menjadi realita iman. Baru kemudian ada aktor lain. Ya, aktor manusia, aktor setan, aktor ular, sebagainya. Baru kemudian, saudara. Tapi selagi aktornya aktor Tuhan, dahsyat hidupmu, luar biasa. Amin. Amin. Ini penting sekali. Dari situ kita meyakini sebagai satu kekuatan. Kekuatan dikatakan di situ. Karena merupakan kekuatan. Diingatkan di situ. Bagaimana perbuatan Tuhan menolong engkau? Siapa? Karena hebat imanmu? Karena sikap hidupmu? Bukan. Karena aktor Tuhan. Perhatikan. Di situ Tuhan mengingatkan. Coba perhatikan. Ya, dia menikam naga. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra, raya yang hebat, dan membuat laut yang dalam menjadi apa? Jalan. Siapa aktornya? Musa, Harun? Tidak. Mereka penuh dengan kekurangan, mereka penuh dengan kelemahan. Bahkan mereka kadang-kadang penuh ketidakpercayaan. Bukankah Musa pernah melemparkan batu hukum Tuhan itu karena marahnya? Kita sama. Yang hebat dalam diri kita, Yesus. Yang hebat dalam diri kita, Tuhan. Amin. Di situ. Dan kalau ada Tuhan dalam diri kita, apa kita tidak hebat? Kita bukan hanya hebat, dahsyat. Dahsyat. Amin. Di situ letaknya. Coba imani. Realita iman ini, praktek iman ini, kita imani betul-betul. Amin. Saudara percaya ada Yesus? Yesus biarkan engkau kekeringan? Yesus biarkan engkau kekurangan? Saudara percaya dari Yesus dalam diri kita? Ada darah Yesus mengalir? Amin. Kenapa dia biarkan sakit penyakit? Tidak mungkin dia biarkan. Amin saudara. Itu bergantung dengan kepercayaan iman percaya kita. Dari situ letaknya. Mari berhenti kita berteori tentang iman. Sudah cukup beragama. Bukan, kami bukan ingin beragama. Kami ingin Yesus hidup dalam hidupku. Amin. Jangan sibuk beragama. Kita sibuk mempertahankan agama. Buat apa? Tidak usah. Itu buatan manusia. Tuhan, Yesus hidup dalam hidupku. Itu yang kita imani. Amin. Dia menunjukkan karyanya. Di tengah kesulitan, di tengah masalahmu. Justru dia aktor utama. Bukan engkau. Ketika engkau menghadapi kesusahan, kesukaran, kesulitan, masalah, pergumulan, problem. Jangan engkau ambil alih, engkau ingin jadi aktor utama. Tidak. Kita hanya pelaku pembantu. Kalau tidak mau jadi penderita. Ya. Tapi aktor utamanya siapa? Tuhan. Amin saudara.
dalam dirimu, dalam kesusahanmu, dalam masalahmu, jangan sibuk sendiri. Berdoa, serahkan dengan Dia, Engkau aktor utama dalam hidupku. Engkau pasti tidak pernah meninggalkan aku. Aku sangat percaya, sangat percaya. Ya. Di situ letaknya, sepenuhnya kepadanya. Karena itu saya inginkan, berhentilah kita berteori, ya, berdogma. Ya, sudah berhenti dari situ sudah. Dikatakan di situ. Karena itu dikatakan dan kita lanjutkan sekarang ini pada ayat yang ke-10 tadi. Ya, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang. Kan sesuatu yang tidak mungkin. Coba ingat kembali mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang tidak mungkin ternyata dimungkinkan oleh Tuhan. Kita diingatkan kembali. Makin hari, makin tahun, kita bukan menghadapi situasi yang makin mudah, makin sulit. Secara fakta kita akui makin sulit. Tapi kita harus mengimani tidak akan ada kesulitan. Karena Tuhan selalu menyatakan diri pertolongan kuasanya di tengah masalah, di tengah kesulitan. Dikatakan di situ. Ayat yang ke-11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Masuk ke Sion. Percayalah mereka akan kembali. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan? Mereka dibawa ke Mesir, mereka dibawa ke Babel, mereka dibawa ke Persia. Kenapa? Bangsa itu umat pilihan Tuhan kok diizinkan Tuhan dibawa kemana saja sebagai budak. Kenapa? Supaya orang melihat bangsa lain, hidupnya umat Tuhan senantiasa dalam pemeliharaan. Amin? Ya. Hidupnya umat Tuhan itu selalu nyata, benar dalam pemeliharaan Tuhan. Kesulitan, kesusahan apapun Tuhan ingin buktikan. Tuhan izinkan. Dia izinkan kita sakit supaya kelihatan nanti ketika sembuh mujizat Tuhan terjadi. Dan orang bisa melihat benar imannya tidak pernah salah. Dia sulit, dia susah beroleh jalan keluar, kelepasan. Itu letaknya. Dikatakan dengan jelas sekali. Coba kita lihat, perhatikan di situ ayat 11. Ya, masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Sukacita abadi. Sukacita abadi. Kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Ini firman Tuhan dalam Alkitab. Ini firman Tuhan dalam Alkitab. Sekarang jangan hanya dalam Alkitab. Itu dalam hati kita. Itu memenuhi pikiran kita. Itu memenuhi hidup kita. Amin. Percayalah. Satu saat keluh kesahmu, duka citamu akan menjadi kegirangan yang abadi. Karena engkau tahu, engkau dahsyat. Amin. Tuhan peliharakan engkau. Jangan takut. Karena itu jalani hidup itu dengan sukacita. Kenapa? Karena ada iman. Karena ada apa? Harapan. Itu tadi sikap iman. Jadi sikap iman kita harus terjaga, sadar betul, waspada betul bahwa Tuhanku yang kusembah adalah Tuhan Maha Kuasa yang ada di dalam hidupku. Amin. Ini penting sekali. Supaya kita bisa melihat praktek-praktek iman kita. Kita lanjutkan sekarang dari ayat ini. Ayat yang ke-12. Ya, ayat 12.
Kita lihat dari ayat 12 kita lihat adalah bagaimana pengharapan kita. Iman, pengharapan. Iman itu menjadi kuat karena ada harapan. Tidak ada kata putus. Selalu nyambung kan orang percaya itu. To be continue. Jadi jangan ada putus harapan, putus asa. Yang ada selalu asa, bukan putus. Ayat 12 dikatakan. Mari kita lihat sikap pengharapan kita. Dikatakan. Dengan jelas sekali ayat 12. Mari kita baca bersama ayat 12. 1, 2, 3. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Siapakah engkau? Anohi. Akulah. Aku ini Tuhanmu. Aku ini Bapakmu. Aku ini penguasa semesta alam. Mengapa engkau takut? Pertanyaannya jelas sekali. Ya. Jadi dikatakan di sini, mengapa engkau takut? Pada ayat yang 12 ini. Saya ingat peribahasa di kampung kami di Palembang. Kakek saya selalu bilang begini. Selagi dia makan nasi, kamu tidak perlu takut. Kecuali kalau dia makan besi. Dia bilang, oh iya betul. Orang tua dulu kalau ngajar anaknya, mental kuat semua saudara ya. Kalau sekarang lain, dia mentalnya tidak kuat lagi. Ya, lemah. Jadi mental kuat. Jangan takut. Tidak perlu takut. Badannya besar. Oh badannya doang. Tapi tetap makan nasi. Gitu. Dari situ. Kamu dikasih akal. Ya akal. Ya badannya besar. Nanti ketika lengah, kamu lempar aja. Nah, saya ingin cerita sedikit. Ini masalah. Nanti saya akan mencoba membuat buku-buku yang memberikan pengertian dari kata-kata yang agak sulit dari Alkitab. Ketika Daud melempar Goliat, ya, kena kemana? Itu bahasa Indonesia. Nanti akan lihat. Kena ke dahi. Terus Goliatnya jatuh kemana? Hah? Tengkurap. Masa orang kena sini langsung tengkurap? Loh ini. Nanti akan dibahas bahasa aslinya. Lembaga Alkitab mencoba memperbaiki. Terus bikin seminar. Kan lempar mestinya jatuh kemana? Loh iya. Kenapa jatuh tengkurap? Lagi pula pahlawan gagah perkasa Palestina termasuk Goliat itu pakai ketopong besi. Bagaimana bisa kena dahi? Jadi yang kena adalah lutut. Karena bahasa dahi dan lutut hampir sama. Tapi diterjemahkannya lutut. Lututnya kena. Topang kekuatannya itu. Maka dia roboh. Saya hanya ingin menggambarkan sedikit. Ya, membuat engkau berpikir sejenak. Tetapi mikir seperti ini. Kalau Tuhan adalah kekuatan kita, kita tidak akan roboh, tidak akan tengkurap, tidak akan terlentang, tidak akan jatuh. Musuh yang jatuh.
Karena kelemahan lututnya menjadi kekuatan penopangnya. Baju besi yang terlalu berat menjadi buat dia roboh. Jangan andalkan kekuatan manusia. Andalkan kekuatan Tuhan. Ya, nanti tafsirnya saya uraikan. Berdoa saja supaya cepat terbit. Ya, saya sedang pikir dulu. Sedang mau diterbitkan dulu tentang barang siapa kehilangan nyawanya, maka barang siapa sayang dengan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu bukan nyawa, kehidupan. Jangan terlalu sayang dengan kehidupan. Nanti engkau akan hilang kehidupanmu. Seperti itu. Nantilah. Ya, doakan terus. Supaya saudara dirangsang terus untuk mempelajari. Alkitab itu unik dan dahsyat. Tidak pernah habis-habisnya. Dikali. Tidak pernah habisnya. Ya, saya juga berpikir dulu. Kena dahinya, karena ditulis itu dahi gitu saudara. Tapi ketika saya lihat, berpikir lagi dahi, masa dia jatuh tengkurap. Mau jatuh begitu harus kena dari belakang. Sementara mereka pakai ketopong. Nah, sudah sampai di sana. Nah, pikir dulu itu. Ya. Jadi akulah Tuhan. Siapa engkau maka engkau takut. Aku Tuhanmu. Aku Bapakmu. Aku ada di dalam engkau. Aku ingin tanya, kamu itu siapa? Kok kamu takut? Bisa dia mengerti, amin? Coba lihat dulu, diri kita ini siapa? Anak Tuhan, anak tiri. Kita anak Tuhan. Asli. Genetika kita, genetika Yesus. Amin? Iya. Kita harus mengimani itu. Buat apa kita cerdas dengan pengajaran, dengan hafalan ayat, tapi tidak hidup dalam hidupmu? Harus hidup dalam kehidupan kita. Ayat-ayat itu harus hidup, harus praktik jadi hidup. Di situ menyatakannya. Kenapa demikian? Ayat yang ke-13. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Engkau lupa. Itu teguran. Tuhan membangkitkan harapan kembali. Aku yang menjadikan engkau. Aku membentangkan langit. Aku meletakkan dasar laut. Kenapa engkau terus gentar setiap hari terhadap semua masalah yang datang dalam hidupmu? Di tengah itu tiba-tiba muncul satu tokoh untuk menunjukkan harapanmu ada padanya. Ayat yang ke-14. Coba perhatikan. Tiba-tiba muncul sendiri. Seperti mercusuar. Lain sendiri. Coba tiba-tiba ada tokoh. Orang ketiga. Sebagai dinyatakan. Coba lihat ayatnya. Ayat 14. Ya ayat 14. Ya. Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur. Ya, dan dia tidak akan kekurangan makanan. Pribadi Yesus yang ditonjolkan di situ. Secara metaforis waktu itu. Dia, coba perhatikan susunan kalimat ini tiba-tiba dia. Apa Yesus itu datang ke dunia metaforis? Apa engkau makan masih lambang? Yesus itu sudah real. Dia hidup dalam hidup kita. Amin. Yesus sudah datang. Percayalah. Pribadi itu. Ada Yesus dalam diri kita. Amin. Ya. Siapa aktor utama dalam hidupmu? Ya, amin.
Coba imani, praktekkan. Ketika menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, ketakutan. Ya. Jangan engkau jadi aktor utama, itu repotnya, ambil alih. Sudah Tuhan, aktor utama, Tuhan. Aku punya kesusahan, iya. Tapi aku tahu aktor utama hidupku adalah engkau. Yesus pribadimu itu. Dari situ letaknya. Coba kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga tadi sikap iman, sikap pengharapan kita ada pada Dia. Yesus. Tumpuan kita ada pribadi Yesus. Tadinya saya mau kutip sedikit di Injil Markus. Ya. Injil Markus pasal 9, kita lihat dulu. Pasal 9 ayat 30. Markus 9 ayat 30. Ya. Sedikit-sedikit saja. 1, 2, 3 kita baca. Yesus dan murid-muridnya. Sampai di situ dulu. Coba perhatikan. Yesus dan murid-muridnya. Ayat 33. Ayat 33. Ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya. Ya, kembali ayat 31. Ayat 31. Coba kita lihat. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Saudara mengerti maksudnya? Yesus itu tidak terpisah dari murid. Dia mengajar kehidupan, mengajar bagaimana menghadapi kesulitan, mengajar menghadapi gelombang, mengajar mendadak menghadapi kekurangan. Lalu Yesus bilang tebarkanlah. Dia ajar semua real kehidupan, justru bukan kemewahan. Dari kekurangan dan kelemahan kita, dia ajar. Karena itu, kita harus betul-betul menjadi murid Yesus. Amin saudara, jangan setengah-setengah. Jadi murid Yesus. Hidup sebagai murid Yesus. Hanya saya kutip segitu saja dulu. Ya. Sehingga ketika Yesus ajarkan sesuatu mereka tidak mengerti. Mereka takut, mereka susah. Mereka gentar. Dan itulah pikiran kita. Kita lanjutkan sekarang ini. Ayat yang ke-15. Sebab apa? Ya, ayat 15. Ayat 15 dari situ. Sebab akulah Adonai Tuhanmu. Akulah Adonai Tuhanmu. Saya ingin tanya, lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Ya, ini bahasa Indonesia coba. Sebab akulah Adonai Tuhanmu. Yang ngomong ini siapa? Tuhan. Yang ngaku ini siapa? Tuhan. Kita itu bukan kita yang ngaku kita umatnya. Tapi dia yang mengakui kita sebagai umatnya. Pengakuan dia tidak berubah. Bukan pagi sore. Sekali dia mengaku, kekal selama-lamanya. Meskipun terkadang kala kita kurang mengaku. Tapi dia ingatkan kembali. Sebab akulah Adonai Tuhanmu. Tolong sambung. Yang mengharu birukan laut. Sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Dia. Saudara baru pulang dari piknik, liburan. Mungkin ada yang pergi ke pantai. Lihatlah gelombang laut tidak pernah capek-capeknya. Saudara, dia yang di situ. Ayat ini pernah mengingatkan saya. Ketika saya dari Manado pergi ke Sangir.
Setelah keluar Talagulandang, ombaknya 5 meter. Naik turun, naik turun. Saya bersama pendeta yang ngajak saya dari sini. Ya, pantas dia minum antimo banyak sekali. Dia tidur. Ya. Waktu keluar Manado, itu betul-betul seisi penumpang kayak orang beriman. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, maklum orang sangir. Ya, Kristen pinter nyanyi lagi. Orang sangir itu mabok aja nyanyi. Maboknya juga lagu rohani, coba lucu saudara. Iya, dia nyanyi. Wah, saya senang, seolah-olah tenang. Tapi begitu gelombang naik, nggak ada yang nyanyi lagi. Gelombang naik. Tapi saya percaya, saya juga diam juga. Ya, komat kamit berdoalah saudara ya. Iya, itu manusia kan seperti itu. Tapi saya diingatkan ayat itu tiba-tiba muncul. Engkau Tuhan semesta alam yang sanggup mengharu birukan gelombang. Engkau ada di atas gelombang ini. Sejak itu saya tenang. Sampai keluar Talagulandang itu muter seperti ini. Tapi saya tenang yang kedua apa? Saya lihat nakodanya masih ngobrol-ngobrol. Masih ngomong-ngomong, berarti belum gawat ini. Belum gawat, saya aja yang gawat itu kita semua, saudara. Dan sudah selesai keluar dari sana tenang, masuk kota Tahuna tenang, ya gelombang itu. Tapi saya berjanji gak mau lagi naik kapal itu. Kapal kecil yang kami naik, gitu. Bukan kapal besar, kapal kecil. Saya dibohongin oleh pendeta, enak katanya. Tapi waktu keluar Manado memang kelihatan enak. Karena di sebelah kapal ada lumba-lumba main gitu. Oh ya, sampai sana kita yang jadi lumba-lumba saudara. Sampai di Tahuna saya marah dengan pendeta itu. Kamu ini sudah pendeta bohong lagi dengan saya. Kalau tidak dibohongin Bapak nggak mau datang ke kota ini. Oh iya, sampai ke Tamako. Nah disitulah. Itu yang saya lihat. KKR di Tamako. Gitu. Jadi banyak yang jualan waktu tengah KKR. Saya pikir jualan makanan, jual apa. Ada jualan minuman. Cap tikus dijual juga di situ. Gitu. Nawarin pendeta lagi berarti. Bapak pendeta mau gitu. Nah, sudah sampai di sana dulu ya. Jadi dikatakan dengan jelas sekali. Akulah Adonai Tuhanmu. We anohi Adonai Elohecha. Aku Tuhan. Bukan kita ngaku-ngaku Tuhan. Tuhan yang menaruh percaya kepada kita. Perhatikan, lanjutkan. Kita lihat ayat di sini. Ya, ayat yang ke-16. Aku apa? Menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Firmanku. Saudara percaya ada firman Tuhan di mulutmu? Apa yang kau katakan, jadilah menurut imanmu. Maka jangan sembarang ngomong. Ya, amin. Begitu ada kesulitan, coba katakan firman Tuhan dalam kesulitanmu apa? Tuhan pasti tolong. Ketika engkau ditipu orang, Tuhan pasti ganti. Kita lupa. Ketika ditipu orang, sialan. Ya, itu. Karena firman Tuhan di mulutmu, maka engkau jadi hati-hati. Tuhan menaruh firman-Nya di mulut kita. Kita praktek iman. Jangan
Kalau itu Yesaya dibaca satu kali sebagai buku sejarah cukup selesai. Ini firman Tuhan. Dia hidup untuk hidup kita. Maka ayat lain menyambung. Jadilah menurut perkataanmu. Makanya saudara percaya Tuhan menaruh firman-Nya, kuasa firman-Nya di mulut kita. Katakanlah yang baik. Dengan anak cucu katakanlah hal-hal yang baik-baik. Walaupun kita lihat fakta dia tidak baik, nakal atau apa. Jangan katakan lagi, ulangi. Katakanlah yang baik. Saudara percaya dengan perkataan mulut kita? Amin. Dari situ letaknya. Aku menaruh firman-Ku dalam mulutmu. Dan apa? Menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Kita berada disembunyikan oleh Tuhan di tangannya. Apapun dia hadapi, dia sanggup. Supaya aku kembali membentangkan langit, meletakkan dasar bumi. Dan berkata kepada Sion, engkau adalah, tolong sambung, umatku. Siapa yang ngaku lagi? Tuhan. Di situ letaknya. Mari kita imani. Kembali saya ingin simpulkan kembali. Pribadi Yesus adalah tumpuan harapan kita. Dia adalah betul-betul menjadi meterai bagi iman percaya kita. Sumbernya segala sesuatu kepada Dia. Ya. Mari kita berhenti berteori tentang iman. Berhentilah beragama. Sibuk beragama. Agama itu penuh dengan upacara-upacara. Tapi mari kita beriman. Praktekkan iman dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara percaya Yesus ada dalam diri kita? Roh Tuhan ada dalam diri kita? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Saya percaya kalau itu menjadi praktik imanmu, apa yang kita hadapi, tidak ada yang besar. Semua jadi kecil. Saya ulangin lagi. Saya ingat cerita, dulu cerita mau tidur itu kakek nenek yang sering cerita. Ya. Itu ceritanya seputar si kancil. Dan saya belum pernah nemukan kancil kalah. Menang terus, lolos terus. Hebatnya kancil ini. Ya, dia kalah hanya satu kali. Waktu dinyanyikan, si kancil anak nakal suka mencuri timun. Itu fitnah. Ya, kancil tidak pernah makan timun, saudara. Itu masalahnya, itu fitnah. Itu nyanyian jangan dibuat karena itu fitnah, saudara ya. Kancil mana ada makan timun dia, saudara, si kancil. Nah, pada satu saat kancil ditangkap oleh harimau. Diterkam dan tidak bisa berkutik. Saya waktu itu sudah ngantuk. Tapi jadi melek. Waduh, ini akhir cerita. Tapi kancil langsung berteriak, sesama raja jangan saling makan. Hah? Apa kamu bilang? Kamu raja hutan, saya juga raja hutan. Dia kagetkan harimau ini. Kamu berani ngaku raja? Iya. Mari kita lihat pengakuan seisi hutan ini. Ya, apa dia hormat dengan kamu atau hormat dengan saya? Baik katanya. Mari kita jalan sama-sama. Enggak, kata harimau. Kamu jalan di depan. Ya, jangan jauh-jauh supaya dalam jangka jarak terkaman dia lagi. Dia jalan. Dan betul saja, waktu dia lewat semua orang hormat, tunduk semua. Gitu. Harimau heran,
Ternyata bukan hanya aku dihormati, kancil juga dihormati. Dia betul-betul raja. Padahal orang itu bukan takut dengan kancil, takut yang di belakang kancil. Kancil menggunakan kecerdikannya. Jadilah umat yang cerdik. Amin. Ada Tuhan beserta kita. Orang lihat kita tidak ada apa-apanya. Tapi lihat Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, bukan. Tuhan ada dalam kita. Sudah dikatakan, Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita berdoa.